Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sesuai dengan moto sekolah kita yang selalu sehat-sehat berseri. Oke, pertemuan di minggu kedua ini Ibu akan membahas berkaitan dengan Sekolah Yes, Pacaran No, Bimbingan Konseling SMP 1 Cijenjing. Oke, nah salah satu hal yang menarik dan sering terjadi dan mungkin jadi perbincangan hangat di kalangan remaja yaitu pacaran. Ayo, siapa yang udah punya pacar? Nah, walaupun bukan hanya anak remaja saja, orang dewasa pun ada yang pacaran. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih dampak dari pacaran di kalangan remaja itu. Nah, sebelum masuk ke dampaknya, apa sih pacaran itu? Nah, ada suatu pendapat dari De Genova and Rice tahun 2005 menyebutkan bahwa pacaran merupakan suatu hubungan di mana dua orang saling bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar saling mengenal satu sama lain. Nah, dapat diartikan bahwa pacaran itu ada kedekatan antara satu orang dengan orang lain yang berlawanan jenis. Oke, nah penyebab pacaran di usia remaja. Yang pertama merupakan dampak dari globalisasi. Dampak globalisasi ini sangat berpengaruh untuk remaja saat ini, yaitu dari media sosial. Nah, media sosial misalnya gini, awalnya kenalan melalui WA, melalui Facebook, sekarang ada IG lah, bermacam-macam media sosial. Biasanya kalian saling mengenal atau udah kenal dan berlanjutlah ke media sosial bisa. Nah, akhirnya kan dari media sosial saling WA, saling chatting-chattingan, kemudian ada saling kasih kasih perhatian, kemudian di situ kalian mulai curhat. Nah, dari situlah muncul ketertarikan, rasa suka, ada rasa saling sama sama senasib lah. Nah, dari situ mungkin salah satunya akan menimbulkan benih-benih rasa sayang. Kemudian selain dari media sosial juga dari tontonan kalian, tontonan di TV, sinetron-sinetron. Sekarang sinetron remaja banyaknya ke percintaan-cintaan, pacaran. Nah, itu merupakan dampak dari globalisasi yang sehari-hari itu sangat berpengaruh bagi para remaja Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan diri cukup menarik. Saya cantik, saya ganteng. Kemudian saya punya ketertarikan, bisa berbicara, bisa merayu, menggombal. Nah, salah satu ketertarikan itu jadikan modal buat seseorang untuk menarik lawan jenisnya sehingga muncullah pacaran. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh kawan. Di sini biasanya tergantung cara kalian untuk bergaul. Kalau kalian punya sekelompok teman, di situ teman-temannya udah pada pacaran, pasti manas-manasin. Ih, aku kan kemarin jalan sama si ini. Kemudian akhirnya, kamu kok nggak mau ya kayak kita punya pacar? Nah, akhirnya karena pengaruh kawan tersebut, akhirnya saya juga harus punya pacar. Nah, itu salah satu pengaruh adanya kawan. Makanya kalian harus bisa memilih-milih teman mana yang berdampak positif buat kalian, atau kalau memang komunitas kalian, kelompok kalian memberikan dampak negatif, apa yang harus kalian lakukan? Kalian itu tahu sendiri. Oke, selanjutnya, nah, dampak pacaran di usia remaja. Dampak ini
sebenarnya lebih banyak itu dampak negatifnya daripada positifnya. Nah, dampak pacaran di usia remaja yang pertama berkaitan dengan prestasi di sekolah. Itu bisa meningkat atau menurun. Meningkat, ketika prestasi meningkat itu yaitu ketika kalian punya semangat. Saya malu loh punya teman dekat, punya pacar, masa nilai prestasi saya jelek. Nah, itu salah satu pemicu supaya prestasi meningkat. Tapi kebanyakan dengan pacaran justru prestasi sekolah itu menurun. Di awal mungkin selalu senang-senang, tapi setelah berjalan berapa minggu, berapa bulan, akhirnya banyaknya cekcok, banyaknya saling berantem. Akhirnya kalian bukannya mikirin pelajaran, malah mikirin yang gak jelas, ya. Akhirnya kan males belajar, tugas-tugas terbengkalai, di rumah gak mau ngapa-ngapain. Itu kan akhirnya berpengaruh buruk pada prestasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah pergaulan sosial. Nah, berkaitan dengan pergaulan sosial, dengan punyanya pacar, itu biasanya ada yang tambah luas atau menyempit. Meluasnya pergaulan sosial ketika kamu misalnya diajak ke keluarganya, diajak ke teman-temannya, berarti itu kan menambah pergaulan. Nah, atau justru malah pergaulan kalian semakin menyempit. Kamu punya teman yang banyak, tapi karena punya pacar, sama pacar gak boleh main sama ini, gak boleh main sama itu. Nah, akhirnya kan pergaulan sosial kalian menjadi menyempit. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu berkaitan dengan mengisi waktu luang. Hari libur Sabtu Minggu biasanya dijadikan untuk berkumpul dengan keluarga. Ini kan justru tidak, atau selain keluarga dengan teman. Kalau sudah punya pacar kan otomatis jangan kemana-mana, sama saya aja, sama pacar aja. Akhirnya kan, nah waktu luang kalian sangat terbatas dan tidak bervariatif di situ. Oke, selanjutnya yaitu dampak dari pacaran, yaitu nah ini yang paling berbahaya, ketertarikan pacaran yaitu dengan seks, ya. Nah, di sini salah satunya ada kedekatan atau keintiman fisik. Karena adanya hawa nafsu, kasih sayang yang tidak tahu batasan, akhirnya kebablasan. Nah, bermesraan yang kebablasan, yang berlebihan itu akhirnya berdampak negatif. Misalnya salah satu yang paling patahnya ketika adanya seks bebas, dan akhirnya siapa yang malu? Bukan hanya diri kalian sendiri. Ingat, ketika pacaran yang berlebihan, yang malu, yang menanggung akibatnya itu bukan hanya diri kalian sendiri, tapi ada keluarga dekat, keluarga besar, kemudian sekolah pun akan terbawa-bawa meskipun itu terjadi di luar sekolah. Misalnya ini kan sudah bukan jam sekolah, tapi tetap kalian kan merupakan siswa. Sekarang siswa SMP 1 Cijengjing, masa nanti kalian berbuat hal-hal negatif. Makanya pacaran yang berlebihan, ingatlah dampaknya, dampak negatifnya sangat-sangat besar, ya. Selanjutnya, penuh masalah sehingga berakibat stres. Nah, ini biasanya kalau pacaran yang sering cekcok, sering marahan, saling mengekang, akhirnya jenuh, lama-lama jadi stres. Di rumah ke orang tua marah-marah, di sekolah ke teman gak mau gaul, diam aja. Jadi akhirnya kan diri sendiri menjadi stres. Nah, ini pacaran itu akibatnya menimbulkan stres. Nah, terakhir, kalau dengan adanya pacaran ini kebebasan pribadi berkurang. Ini berkaitan dengan tadi dalam mengisi luang, ya. Dalam mengisi luang ini justru kebebasan pribadi menjadi berkurang karena adanya pengekangan. Nah, di sini ini dampak dari pacaran di usia remaja. Nah, jadi dampaknya ini positifnya, negatifnya ada, positifnya juga ada, tapi kalian lihat
yang paling banyak negatif atau positif? Bisa kalian renungkan masing-masing. Oke, selanjutnya, nah kalau di sini jelas dampak negatif pacaran. Remaja mudah terjerumus ke perzinahan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dengan adanya pacaran, kedekatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, berdua-duaan, akhirnya banyak hal-hal yang ingin dilakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ini pacaran yang sudah melewati batas dan akhirnya sangat-sangat berdampak negatif, bisa sampai adanya kehamilan atau aborsi. Nah, di sini sangat ibu meminta kepada kalian, makanya jauhi pacaran. Dalam Islam pun, semua di sini beragama Islam, dalam Islam pun tidak ada istilahnya pacaran. Oke. Yang kedua, menipisnya iman. Remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah, lupa dosa, lupa nilai-nilai agama. Nah, di sini ketika kalian awalnya sering ngaji, kemudian tidak pernah terlewat sholat 5 waktu, ketika pacaran dan si pacarnya itu membawa kalian ke hal-hal negatif, lagi berdua-duaan, lagi jalan, udah waktunya sholat, malah asik aja berduaan, gak ingat waktu sholat, saking sayangnya sama si bebek ya. Nah, itu jadi menipisnya iman kalian. Kemudian yang selanjutnya dampak negatif dari pacaran itu yaitu sering munafik. Nah, pacaran biasanya diikuti dengan sikap yang menutup-nutupi sebenarnya. Ada yang mengaku kaya, padahal biasa-biasa aja. Mengaku orang penting, padahal orang biasa-biasa juga. Nah, itu hal-hal munafik atau banyak kegombalan, banyak kebohongan biasanya dalam pacaran. Itu untuk menutupi berbagai kekurangan. Atau munafiknya ke orang tua. Kamu dari mana? Pulang sekolah sore. Ini Bu habis ngerjain tugas. Ini habis ngerjain apa? Tugas kelompok. Nah, itu kan salah satu orang munafik itu kan berbohong. Nah, berbohong itu berbohong ke orang tua juga. Nah, dampak negatif dari pacaran ya. Di sini Ibu yakin nggak ada ya yang kayak gitu. Oke, berikutnya dampak negatif dari pacaran itu sering melamun dan panjang angan-angan, berandai-andai. Nah, ketika berjalan-jalan, andaikan saya gimana ya, misalnya ketika belajar di kelas aja, bukannya memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, tapi kalian malah nanti saya pulang sekolah dianterin, pasti kita kesini dulu, kita jajan dulu. Nah, berandai-andai, melamun, berpanjang angan-angan, akhirnya kan dalam belajar pun tidak fokus karena banyaknya melamun, terlalu panjang angan-angan, berhayal. Nah, itu dampak negatif dari pacaran. Berikutnya, menurunnya produktivitas dalam berkarya. Nah, mungkin berkarya kalian ini dalam berprestasi ya. Jadi kalian dengan sibuknya pacaran, berdua-duaan, tugas tidak dikerjakan. Kemudian sibuknya jalan-jalan, akhirnya orang tua tugas di rumah pun terbengkalai ya, misalnya disuruh ini itu di rumah, akhirnya karena sibuk dengan kalian jalan-jalan, nah akhirnya tidak dikerjakan. Kemudian juga ketika bertengkar, nah pada saat bertengkar males ngapa-ngapain, nah akhirnya kan menurunnya produktivitas dalam berkarya. Terakhir, dampak negatif dari pacaran yaitu gaya hidup menjadi boros. Bebek ulang tahun harus ngeluarin biaya buat bikin surprise atau setidaknya beli kado. Beli kado apa ya? Beli selas walau aja keluaran terbaru. Oke, nah gitu ya. Nah, sedangkan kalian itu untuk membeli kado atau memberikan surprise itu kan harus meminta ke orang tua. Tetap aja kan itu menimbulkan gaya hidup yang boros, dan akhirnya kalau orang tua gak ngasih buat khusus itu buat ngasih kado,
kalian mungkin akan berbohong. Mah, Pak, minta uang buat beli apa? Beli kebutuhan sekolah, padahal itu digunakan untuk untuk kado atau untuk surprise buat pacar. Nah, hal tersebut sangat-sangat berdampak negatif ya. Atau kalau sekarang mungkin jadi boros pulsa juga karena sering komunikasi, sering update status atau apa. Nah, itu menjadikan gaya hidup menjadi boros, dampak negatif dari pacaran. Oke, nah, salam sehat remaja Indonesia, remaja SMP 1 Cijengjing, siswa-siswa SMP Cijengjing, semuanya sehat ya. Pacaran no, prestasi yes. Untuk saat ini, tunjukkan prestasi belajarmu, istilah harimu dengan hal-hal yang positif. Kesampingkan dulu, tunda dulu, jangan diingat-ingat dulu pacaran. Sekarang fokus ke prestasi. Meskipun sekarang kegiatan belajar mengajar tidak di sekolah, tapi dilaksanakan di rumah, Ibu minta pergaulan kalian, cara belajar kalian itu tetap semangat ya. Jangan justru kalian banyaknya keluyuran, banyaknya main, pacaran. Nah, itu Ibu nitip siswa-siswi SMP 1 Cijengjing tidak ada yang seperti itu. Nah, stop pacaran. Pacaran membuat Anda yang awalnya waras menjadi gila. Pacaran membuat Anda tidak bisa leluasa untuk berteman karena diatur oleh pasangan Anda. Pacaran membuat Anda lupa dengan kewajiban Anda kepada Allah karena hanya sibuk chattingan dengan pacar. Dan lebih parah lagi, pacaran bisa membawa Anda menuju zina. Mulai sekarang stop pacaran, oke? Oke guys. Nah, di sini Ibu akan kasih tips cara menghindari pacaran untuk remaja saat ini. Silahkan kalian simak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aja nih ya, pasti di antara kalian nih ada yang pernah berpacaran. Kalian tahu gak sih dampaknya itu apa aja? Jangan-jangan kalian hanya mengikuti tren yang ada di Indonesia. Bagi yang sedang berpacaran, kalian mungkin risih nih mendengar tentang dampak negatif pacaran. Tapi kalian juga harus tahu nih, apa saja dampak negatif berpacaran. Disimak ya. Pacaran itu dilarang di dalam Islam. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Islam melarang berpacaran, berpelukan, dan bersentuh-sentuhan dengan lawan jenis sebelum menikah. Karena sentuhan melahirkan gerakan otak, kemaluan, dan nafsu. Berikut beberapa tips untuk menghindari pacaran dan dampaknya. Yang pertama, menghindari perzinahan. Jangan sampai kita berdua-duaan dan mengumbar diri kita dengan yang bukan mahram. Menurut hadis, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak melakukan khalwat dengan wanita yang tidak disertai oleh mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Pergaulan dengan orang-orang soleh menjauhkan kita dari orang-orang negatif, pergaulan bebas, dan hubungan lawan jenis. Tips yang kedua ini membuat kita terhindar dari dampak pacaran, yaitu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, mengisi pikiran dengan hal-hal positif. Apabila kita memikirkan hal-hal negatif, kita akan mudah terjerumus pada hal-hal negatif pula. Maka dari itu, kita isi pikiran kita dengan hal-hal positif supaya kita mudah berperilaku positif pula. Yang keempat, memperdalam ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang sangat mendasar dalam hidup kita. Untuk itu, memperdalam ilmu agama adalah fondasi hidup kita. Pacaran tak akan kita lakukan bila kita paham dengan ilmu agama. Kelima, tidak membiarkan diri kita terlalu larut pada lawan jenis. Menurut surah An-Nur ayat 30, laki-laki harus menahan dan memelihara pandangannya,
Sebagai remaja, seringkali kita tertarik perasaan mendalam terhadap lawan jenis. Kita harus bisa mengontrol perasaan seperti ini agar tidak terjerumus pada hal negatif. Dari tips-tips di atas, kita tahu bahwa dampak negatif dari pacaran sangat banyak. Di antaranya, 1. Mudah terjerumus ke dalam perzinahan. 2. Melemahkan iman. 3. Mudah mengikuti pergaulan bebas. 4. Berpikir negatif. 5. Tidak mengetahui ilmu agama. Faktanya, pacaran lebih berdampak negatif daripada berdampak positif. Jadi, setelah mengetahui fakta tersebut, apa kalian masih mau berpacaran? Bagi kalian yang masih berpacaran, berubahlah ke jalan yang lebih baik sebelum terlambat. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi Indonesia yang baik tanpa pacaran. Selamat mencoba teman-teman, terapkanlah 5 tips tadi supaya terhindar dari dampak negatif pacaran yang juga dilarang oleh agama. Dengan tips itu juga dapat kita jadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan ini, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan dan dilarang oleh